Transportasi tumbuhan adalah proses pengambilan dan pengeluaran zat-zat ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Pada tumbuhan tingkat tinggi, misalnya tumbuhan pembuluh, proses pengangkutan dilakukan pembuluh pengangkut yang terdiri dari xilem dan floem. Xilem bertugas membawa air dan mineral, sedangkan floem membawa sari makanan. Kelompok jamur. Kelompok makhluk hidup yang memperoleh makanan dengan cara menguraikan sisa makhluk hidup lain. Tidak berklorofil, berspora, tidak mempunyai akar batang daun, jamur hidup di tempat yang lembab, bersifat saprofit atau organisme yang hidup dan makan dari bahan organik yang sudah mati atau yang sudah busuk. Parasit atau organisme yang hidup dengan menghisap makanan dari organisme lain yang ditempelinya. Tubuh jamur terdiri atas benang-benang halus disebut hifa saling bersambungan membentuk miselium. Pada umumnya berkembang biak dengan spora yang dihasilkan oleh sporanium. Contohnya yaitu jamur roti, ragi tempe, jamur tiram, dan jamur kayu. Beberapa bagian tumbuhan dapat merespon bermacam rangsangan yang berasal dari luar. Sentuhan, cahaya, gravitasi, dan air adalah rangsangan yang dapat memicu pergerakan tumbuhan. Secara umum, pergerakan tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu gerak tropis dan gerak nasti. Gerak tropis merupakan gerak yang arah gerakannya menuju rangsangan. Jika pergerakan searah dengan arah stimulus, maka disebut tropisme positif. Jika pergerakan berlawanan arah, maka disebut tropisme negatif. Tanaman sangat sensitif terhadap cahaya. Tunas cenderung tumbuh ke arah cahaya. Jenis gerakan tumbuhan mengikuti cahaya dikenal sebagai fototropisme. Dalam fototropisme, gerakan daun adalah positif fototropisme, sedangkan akar adalah fototropisme negatif. Gerak akar tumbuhan menuju pusat bumi, sementara tunas tumbuh ke atas melawan gravitasi. Jenis gerakan tumbuhan sebagai respon terhadap gravitasi dikenal sebagai geotropisme. Akar tanaman tumbuh menuju air. Ini dikenal sebagai hidrotropisme. Akar adalah hidrotropik positif. Gerakan karena stimulus kimia dikenal sebagai kemotropisme. Contoh, tabung polen tumbuh menuju ovula. Melipatnya daun tanaman sensitif seperti putri malu, membuka dan menutupnya petal, menutupnya katup tanaman pemakan serangga, dan lain-lain. Gerakan tumbuhan ini dikenal sebagai gerak nasti. Perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin. Salah satu jenis tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah tumbuhan berbiji. Alat perkembangbiakan generatif tumbuhan adalah bunga. Pada bunga terdapat bagian-bagian yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Berikut ini adalah bagian-bagian bunga beserta fungsinya. Tangkai bunga berfungsi sebagai penopang bunga dan penghubung antara bunga dengan ranting. Dasar bunga berfungsi sebagai tempat bertumpunya mahkota dan bagian-bagian lain pada bunga. Kelopak bunga sebagai pelindung dan menutupi bunga masih kuncup sehingga bunga terlindungi paparan luar. Mahkota bunga sebagai penghias bunga dan memikat bagi serangga agar hinggap dan membantu dalam proses penyerbukan. Putik. Alat kelamin bunga betina dalam proses reproduksi. Putik terdiri dari kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Benang sari adalah alat kelamin jantan dan proses reproduksi tumbuhan. Benang sari terdiri atas tangkai sari, kepala sari, dan serbuk sari. Bakal biji, tempat terjadinya proses pembentukan biji untuk kemudian menghasilkan biji yang matang. Proses perkembangbiakan generatif membutuhkan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina, sehingga kedua alat kelamin ini terdapat pada bunga, yaitu putik dan benang sari. Putik merupakan alat kelamin betina dan benang sari merupakan alat kelamin jantan. Perkembangbiakan generatif diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik.
serbuk sari bisa jatuh akibat tiupan angin atau terbawa oleh kaki-kaki serangga yang hinggap di atasnya. Setelah penyerbukan, terjadilah proses pembuahan, yaitu proses pelupuran sel kelamin jantan dan sel kelamin betina yang akan menghasilkan sinkon-sinkon akan berkembang menjadi tumbuhan baru. Penyerbukan pada tumbuhan dibedakan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, penyerbukan sendiri, yaitu ketika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Penyerbukan tetangga, yaitu ketika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain tetapi masih dalam suatu pohon yang sama. Yang ketiga, penyerbukan silang, yaitu ketika serbuk sari jatuh ke kepala putik yang lain yang berbeda pohon tetapi masih satu jenis. Yang keempat, penyerbukan bastar, yaitu ketika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain pada pohon yang lain yang masih satu jenis tetapi berbeda varietasnya. Hubungan antara respirasi dan fotosintesis. Fotosintesis ini akan menghasilkan oksigen beserta dengan molekul organik. Molekul organik dan oksigen ini akan digunakan oleh Mitrorrhogia pada organisme Echiarobotik. Untuk bahan bakar, terjadinya respirasi seluler, sehingga nantinya akan menghasilkan ATP yang dikeluarkan dalam bentuk panas. Selain itu, respirasi seluler ini juga menghasilkan produk lainnya berupa produk sampah, yaitu karbon dioksida dan uap air. Karbon dioksida dan uap air ini akan digunakan sebagai bahan baku untuk proses fotosintesis. Jaringan tumbuhan adalah kumpulan sel yang mempunyai bentuk, asal, fungsi, dan struktur yang sama. Jaringan itu sendiri terdiri dari jaringan muda atau meristem, jaringan dewasa atau permanen. Jaringan muda berasal dari sel-sel yang sifatnya meristematik atau aktif membelah. Jaringan meristem sendiri terbagi menjadi meristem primer dan meristem sekunder. Meristem primer berfungsi untuk pertumbuhan primer. Jaringan ini terdapat pada ujung akar dan ujung batang. Sedangkan meristem sekunder berperan untuk perkembangan besar diameter dari batang. Jaringan permanen atau dewasa, jaringan meristem akan berdiferensiasi menjadi jaringan permanen atau dewasa. Jaringan permanen ini sudah memiliki fungsi khusus. Berdasarkan fungsinya, jaringan permanen dibedakan menjadi beberapa jaringan, yaitu pertama, jaringan epidermis. Jaringan epidermis adalah jaringan terluar tumbuhan yang berfungsi melindungi jaringan di bawahnya, seperti daun, batang, dan akar. Lebih detailnya, jaringan epidermis memiliki beberapa fungsi, yaitu 1. Perlindungan tubuh tumbuhan dari gangguan mekanik, sekresi getah, pembatas penguapan pada tumbuhan yang dilakukan oleh stomata, penyimpan cadangan air, penyerapan air dan hara yang dilakukan oleh sel-sel epidermis akar, tempat difusi oksigen dan karbon dioksida yang dilakukan oleh sel-sel epidermis daun yang bermodifikasi menjadi stomata. Selanjutnya, turunan dari sel epidermis antara lain stomata, trikoma, rambut akar, konika sel kipas, dan filamen. Kedua, ada jaringan parenkim. Jaringan parenkim memiliki fungsi yaitu sebagai pengisi tubuh tumbuhan. Ada beberapa jenis parenkim yaitu aerenkim atau menyimpan udara, florenkim bisa melakukan fotosintesis, parenkim penimbun menyimpan cadangan makanan, parenkim air menyimpan air, dan parenkim asimilasi pembuat zat makanan. Jaringan penguat. Jaringan penguat nama lainnya yaitu stereon. Fungsinya untuk menguatkan bagian tubuh tumbuhan terdiri dari kolenkim dan sklerenkim. Jaringan pembuluh. Ada dua jenis jaringan pembuluh yaitu xilem dan phloem. Xilem adalah jaringan yang tidak memiliki sekat antar sel dan dinding selnya tipis mengandung lectin. Fungsi dari jaringan ini untuk mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Phloem berupa sel hidup yang berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Kelima, jaringan gabus. Jaringan gabus terbentuk saat jaringan epidermis rusak untuk segera menutup dan melindungi bagian dalam tumbuhan.